Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwan wal akhwat rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, dikarenakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga di malam yang penuh dengan berkah ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam rangka kita tafaqquh fid din, mempelajari dan mendalami agama. Ini adalah suatu kegiatan yang sangat positif, suatu kegiatan yang memiliki keutamaan yang luar biasa. Sampai-sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu agama, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan muallimul khair yastaghfiru kullu syai'in hatta al-hitan fil bahr. Orang-orang yang mengajarkan kebaikan, maka segala sesuatu makhluk Allah Subhanahu wa taala memintakan ampun untuknya, sampai pun ikan-ikan yang ada di lautan, ya, binatang dan makhluk yang lainnya memintakan kepada Allah ampun, ya, terhadap orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Dan tentunya orang-orang yang mempelajari kebaikan ini, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan janji dari Nabi SAW dengan janji yang luar biasa. Sampai-sampai Rasul pernah mengatakan bahwa di antara ciri tanda orang-orang yang Allah inginkan untuknya kebaikan, satu di antaranya Rasul mengatakan man yuridillahu bi khaira yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan untuknya kebaikan, maka Allah akan fahamkan kepadanya urusan agama. Ya, maka orang yang faham agama tentunya mereka lakukan dengan cara mempelajarinya. Allah mudahkan melangkahkan kaki, Allah mudahkan memahami. Itu semua adalah cara Allah Subhanahu wa taala ketika menjadikan orang menjadi orang yang baik. Ya, dengan ilmu inilah kita akan mengetahui mana halal, mana haram, mana baik, mana buruk. Yang dengan ini semua Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada kita semuanya. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah, hendaklah kita terus pupuk semangat kita di dalam menuntut ilmu agama. Sampai-sampai Imam Bukhari rahimahullah di dalam kitab sahihnya beliau memiliki satu bab, yaitu babun al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Bab tentang kewajiban berilmu sebelum berucap dan sebelum beramal. Ya, kewajiban seorang muslim adalah berilmu sebelum dia mengucapkan sesuatu dan sebelum dia mengamalkan sesuatu. Maka Allah Azza wa Jalla mengingatkan kepada kita, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm innas sam'a wal basar wal fuad
kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan sekali-kali kalian mengikuti sesuatu yang kalian tidak tahu ilmu tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati ini semua akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, maka orang-orang yang mereka mempelajari ilmu agama, hakikatnya mereka sedang memperingan diri ketika menghadapi hari hisab pada hari kiamat. Karena di hari kiamat kelak, segala yang kita ucapkan, segala yang kita berbuat, dan segala yang kita yakini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ibadah kita, tentang muamalah kita. Maka orang-orang yang mempelajari ilmu, kemudian dia menjadikan ilmu sebagai tuntunan hidupnya, maka di hari kiamat kelak enak sekali. Allah menanyakan, kenapa kamu sholat seperti ini? Kita mengatakan, karena Rasulmu mengajarkan dan mencontohkan kami seperti ini. Kenapa kamu tidak banyak komentar? Kita akan mengatakan, ya Allah, karena Engkau serta Rasulmu mengajarkan kepada kami agar kita tidak mengucapkan satu kalimat pun melainkan kebaikan yang keluar. Masya Allah. Maka orang-orang yang mempelajari ilmu agama kemudian dia mengamalkannya, maka mereka adalah orang yang paling ringan ketika dihisab di hari kiamat kelak. Maka sekali lagi hendaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang sangat besar ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita. Kita masih menjelaskan di dalam fikih dan kita masih mengambil di dalam kitab Az-Zurar Al-Bahiyah fil Masail Al-Fiqhiyah karya Imam Muhammad ibn Ali Asy-Syaukani. Ya, dan alhamdulillah kita masih menjelaskan di dalam fikih muamalah. Ya, kita runtut dari awal. Kita telah menyelesaikan fikih ibadah, kita telah menyelesaikan fikih tentang munakahat, tentang masalah pernikahan dan segala yang berkaitan tentangannya. Dan sekarang kita masuk bagian fikih yang ketiga, itu sepertiga seperempat yang nomor 3, ya, yaitu fikih muamalah. Penulis kitab Al-Imam Syaukani rahimahullah, beliau menjelaskan di bab yang berikutnya, yaitu bab as-sabi', bab yang ke-7, yaitu babul ijarah, bab tentang ijarah. Kalau kita terjemahkan, bab tentang sewa menyewa. Ya, sewa menyewa itu adalah perkara yang lumrah dan sudah dikerjakan manusia dari zaman para nabi. Dari zaman para nabi. Dan ini sangat dibutuhkan oleh umat manusia. Maka Islam pun membolehkan dengan ketentuan-ketentuan yang insya Allah akan kita jelaskan di penjelasan sebentar lagi. Ya, sekarang kita melihat apa itu ijarah. Secara bahasa, kalimat ijarah itu mushtaqatu minal ajr, terambil dari kata ajar, yaitu imbalan, bayaran, upah, gitu ya, upah. Itu secara bahasa. Ajar itu ijarah adalah bayaran, ya, upah dan semacamnya. Adapun secara istilah syariat, ijarah atau sewa menyewa adalah aqdun ala manfaatin mubahatin ma'lumatin muddatan ma'lumatan min ailin ma'lumatin au mausufin fi dhimmah au ala amalin ma'lumin bi'iwadin ma'lumin, yaitu akad. Jadi sewa menyewa adalah suatu akad ala manfaatin mubahatin ma'lumatin, atas suatu manfaat yang diperbolehkan dan sudah diketahui apa manfaatnya, ya, muddatan ma'lumatan, dalam jangka waktu tertentu yang telah disebutkan, min ainin ma'lumatin, dengan barang tertentu. Nah, jadi potongan pertama ini menggambarkan bahwa ijarah atau sewa menyewa itu adalah apa? Kita ini sedang akad mengambil manfaat, ya, barang tertentu yang manfaatnya itu diperbolehkan dan waktunya ditentukan.
Contohnya gini ya, saya mau nyewa rumah, menyewa rumah, ya boleh atau tidak boleh? Jadi kita nyewa rumah itu adalah nyewa manfaatnya. Rumah ini ada manfaatnya. Berarti menunjukkan bahwa suatu benda yang manfaatnya itu tidak diperbolehkan, haram hukumnya. Seperti nyewa jimat gitu ya. Saya mau dagang biar laris, sewa jimat sehari 500.000 misalkan. Tidak boleh. Kenapa? Manfaatnya diharamkan secara syariat. Itu contohnya ya. Iya. Nyewa minuman keras. Nah, itu ya, maka tidak dibolehkan. Kenapa? Manfaatnya di situ adalah terlarang secara syariat. Ya. Maka waktunya harus ditentukan. Ya, barangnya ditentukan. Jadi kalau kita mau nyewa misalkan rumah, ini mau berapa bulan atau berapa tahun, berapa bayarannya harus ditentukan. Ya, untuk apa? Untuk menghindari adanya terjadi perselisihan dan permusuhan. Ini yang pertama. Au ala amalin ma'lumin bi'iwadin ma'lum, atau kita nyewa ya dengan pekerjaan tertentu dengan bayaran tertentu. Jadi kita nyewa tenaga orang. Perhatikan ya, kalau di Indonesia bukan sewa namanya ya, tapi dalam syariat kita mempekerjakan orang itu pun adalah kita sedang menyewa tenaga seorang, nyewa keahlian seseorang. Jadi ada dua ya, yang namanya ijarah atau sewa menyewa dalam syariat itu bisa maknanya kita nyewa barang, atau bisa maknanya adalah kita mengambil manfaat nyewa dari tenaga atau keahlian orang. Ini dua cakupan di dalam pembahasan ijarah. Ya, dalam pembahasan ijarah. Adapun dalil yang mensyariatkan atau membolehkan tentang akad ijarah ini adalah berdasarkan dengan Al-Quran, berdasarkan dengan sunnah atau hadis Nabi, dan ijma' para ulama. Ada 3 dalil: Al-Quran, sunnah, dan ijma'. Adapun Al-Quran terdapat di dalam surat At-Talaq ayat ke-6. Allah berfirman, fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahun. Jika mereka para wanita-wanita yang sudah ini, jadi ayat sudah berlalu di pembahasan masalah perceraian dulu. Jadi Allah mengatakan, jika wanita-wanita yang telah kamu ceraikan ini arda'na lakum, menyusui anak kalian. Jadi wanita sudah ceraikan, kemudian kita punya anak, kemudian si anak ini dibawa sang ibu. Perhatikan ya, diurus ibu, disusukan oleh ibunya. Apa kata Allah? Fa'atuhunna ujurahun, maka berilah ijarahnya, berilah bayaran kepada wanita itu. Diperhatikan. Jadi walaupun wanita itu sudah diceraikan, tapi ternyata wanita ini satu, dia punya anak, dan anaknya itu masih diurus, disusuin, maka bagaimana Allah mengatakan sang suami ini, bekas suami ini masih wajib memberikan nafkah kepada wanita itu. Kenapa? Karena dia berkenan menyusukan anak kita. Atau misalkan wanita itu masih hamil, dicarikan hamil boleh. Maka selama wanita itu masih hamil dan belum melahirkan, maka suami ini wajib memberikan nafkah kepada wanita itu, walaupun talaknya sudah talak bain, talak ketiga. Gitu ya. Nah, ini di sini Bapak sekalian. Jadi Allah mengatakan fa'atuhunna ujurahun, maka berilah kepada wanita itu yang sudah engkau ceraikan apanya? Bayarannya, dengan kalimat ujurahun. Ini yang pertama. Ayat yang kedua terdapat di dalam surat Al-Qasas ayat 26. Al-Qasas 26, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala sedang menceritakan kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Jadi kisahnya seperti Bapak sekalian, sebelum saya baca ayatnya. Tatkala Nabi Musa alaihissalam, beliau mendapati temannya Musa sedang berantem. Ya, maka temannya Musa minta tolong kepada Musa alaihissalam untuk apa? Ngelawan musuhnya temannya itu. Begitu Musa datang, dipukul sekali pukul, matilah musuh temannya itu. Akhirnya apa?
Nabi Musa alaihissalam, beliau diincar, dimata-matai terus, mau dibunuh. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam pun lari, beliau lari sampai kemudian beliau lari ke satu daerah yang namanya Madian. Maka ketika beliau datang ke negeri Madian itu, ternyata Nabi Musa alaihissalam mendapati orang-orang Madian, mereka sedang memberikan minum kepada kendaraan hewan-hewan mereka. Orang berkumpul lagi ngasih minum kendaraan mereka. Ternyata Nabi Musa mendapati di belakang orang banyak itu ada 2 orang wanita gadis. Gadis itu ditanya, kenapa kalian di sini? Maka orang ini mengatakan, ya kami tidak bisa memberikan minum kepada onta-onta kami ini, melainkan nunggu orang itu semua selesai. Nunggu orang itu yang sedang ngasih minum selesai. Kenapa? Dia wanita sendiri. Wanita salihah, malu, kompor campur baur, gak mau. Akhirnya Pak Nabi Musa alaihissalam dengan kerelaan dirinya, beliau nuntun onta tersebut, kemudian dikasih minum. Masya Allah ya, ini baiknya akhlaknya Nabi Musa alaihissalam. Setelah itu Bapak sekalian, kemudian si wanita ini pulang, bertemu dengan bapaknya yang sudah tua dan mengatakan, "Wahai bapakku." Nah ini kata wanita itu, qalat ihdahuma, berkatalah salah satu dari kedua wanita itu, "Ya abatis ta'jirhu," ya bapakku, angkatlah orang ini, yaitu Musa, sebagai apa? Sebagai karyawan kita, sebagai pekerja kita. Itu diberikan istajirhu, yaitu apa? Diberi upah dia itu dengan kerjaan tadi. Inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau jadikan sebagai karyawan, sebagai pekerja adalah al-qawi, orang yang punya kekuatan, yaitu orang yang mampu dalam pekerjaannya. Yang kedua al-amin, dan dia adalah jujur, bisa dipercaya. Bapak-bapak sekalian, di dalam ayat yang mulia ini Allah menerangkan adab kalau kita hendak mencari seorang pekerja, seorang karyawan, apalagi kepercayaan, harus memiliki 2 sifat ini. Apa sifat yang pertama? Dia adalah qawi. Maksud qawi adalah dia mampu dalam pekerjaan. Syarat pertama. Kata para ulama, kalau kita mempekerjakan orang tanpa memiliki keahlian, bubar usaha kita. Ya Pak ya, kita punya kambing misalkan, nyuruh orang kerja nggak pernah ngarit, nggak tahu kambing sih makannya apa, ngurusnya bagaimana, mati semua. Gitu Pak ya. Nah itu yang pertama, hendaklah kita cari yang apa? Al-qawi, yang kuat, artinya dia adalah orang yang mampu dalam pekerjaannya, dia ahli dalam bidangnya. Yang kedua adalah apa? Jujur. Ya, ada orang pinter, mampu dalam pekerjaannya, tidak memiliki sifat kejujuran, bubar usaha kita Pak. Apalagi dia bagian megang uang, Masya Allah, tutup tahun, kok bangkrut usahanya. Kenapa? Dikorupsi sama karyawan sendiri. Makanya di 2, perhatikan ya, Masya Allah ini. Jadi ini apa kata wanita itu? Wahai bapakku, jadikanlah Musa ini sebagai apa? Sebagai karyawan kita. Kemudian diberikan gaji dari pekerjaan dia. Ini perhatikan. Ini adalah ayat yang menunjukkan kepada kita tentang apa? Disyariatkannya adanya ijarah atau dia mempekerjakan orang. Itu namanya ijarah ya. Adapun dalam sunnah Nabi SAW itu ada beberapa hadis. Di antaranya adalah dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan al-Imam Bukhari, yaitu ketika Nabi SAW beliau melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau, Rasul dan Abu Bakar Siddiq, beliau membayar orang. Ya, kata para sahabat, anan nabiyya wa Abu Bakar istajara rajulan min bani Dail hadiyan khirritan. Abu Bakar Siddiq dan juga Nabi SAW, beliau membayar orang, mempekerjakan orang dari kalangan Bani Dail sebagai penunjuk jalan. Khirritan, ya, penunjuk jalan, orang ahli untuk jalan yang tersembunyi, jalan rahasia. Rasul bayar orang di sini. Perhatikan ya, Mas, tunjukkan saya ke Madinah. Makanya ketika orang-orang musyrik mengejar langkah Nabi SAW tidak ketemu. Kenapa? Rasul melakukan perjalanan di jalan yang jarang dilalui orang.
Ternyata tidak semua orang tahu jalur itu. Kalau bahasa kita jalur tikus. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Rasul bersama Abu Bakar Siddiq, ya, dengan sebab orang tadi menunjukkan jalannya, selamat sampai ke negeri Madinah tanpa ada halangan apapun. Ya, Rasul apa? Mempekerjakan orang, membayar orang. Ya, di dalam hadis yang lain ya, yang diriwayatkan al-Imam Bukhari juga, Rasul pernah mengatakan, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman. Berarti apa? Hadits qudsi. Rasul bersabda, Allah berfirman, Allah mengatakan, salathatun ana khasmuhum yaumal qiyamah. 3 macam orang yang aku, kata Allah, akan menjadi musuh dia pada hari kiamat. Ini kata Allah apa? Ada 3 macam orang yang nanti di hari kiamat aku adalah musuhnya orang tersebut. Wa dzakara minhum, maka Allah menyebutkan di antara mereka adalah rajulun istajara ajiran fastaufa minhu wa lam yu'tihi ajrahu. Itu seorang yang dia memiliki karyawan, dia mempekerjakan orang, fastawa minhu, kemudian orang ini bekerja dengan sempurna, dengan baik, walam yu'tihi ajrahu, kemudian orang ini tidak memberikan gajinya, tidak memberikan bayarannya. Apa kata Allah? Aku, kata Allah, musuh dia pada hari kiamat. Ini menunjukkan apa? Dosa besar. Ya, orang mempekerjakan orang, suruh nyangkul, suruh panen di sawah, selesai kerja, ya, itok-itoknya kabur. Di bosnya kabur, bos. Masya Allah, boleh Bapak sekalian. Ya, makanya hati-hati. Maka ada suatu kisah yang luar biasa yang Rasul menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Itu tentang 3 kisah orang yang dia nginep di suatu gua. Tiba-tiba ada batu yang sangat besar jatuh dan menutupi pintu gua. Gitu ya. Akhirnya apa? Ketiga orang ini terperangkap di dalamnya. Berbagai macam daya dan usaha mereka lakukan, tapi tidak sedikit pun bisa untuk membuka pintu gua. Maka ketiga orang ini pun putus asa. Tapi salah satu mereka mengatakan, coba sekarang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, masing-masing kita dengan menyebutkan amal soleh yang pernah kita kerjakan. Maka di antara mereka mengatakan, ya Allah, dulu saya memiliki banyak sekali pekerja, giliran saya membayar mereka, saya bayar semua sudah, kecuali 1 orang, dia pergi nggak tahu kemana. Akhirnya uang tersebut, gaji orang tersebut, saya belikan seekor kambing. Kemudian saya piara kambing itu beranak pinak, dibelikan sapi beranak pinak, unta beranak pinak, sampai 1 lembah. Setelah sekian lama, orang tersebut datang, ya Abdullah, wahai hamba Allah, berikan bayaran dulu saya kerja kepada Anda. Maka dia mengatakan, apa yang kalian lihat berupa kambing, sapi dan unta di lembah itu, ambil semua. Maka orangnya mengatakan, ya, apakah engkau memolok-olok aku? Tidak. Itu adalah harta kamu, ambil semua. Akhirnya apa? Diambil semua tanpa tersisakan 1 pun. Dia mengatakan, ya Allah, jika aku melakukan perbuatan itu ikhlas karena Engkau ya Allah, tolong bukakanlah pintu gua ini. Dengan izin Allah, kemudian dibukakan pintu gua tersebut. Akhirnya ketika orang tersebut selamat dari kematian di dalam gua tadi. Perhatikan bagaimana ya Rasul menyebutkan dalam hadis ini tentang orang yang mereka betul-betul berbuat baik terhadap karyawan yang mereka miliki. Ya, ini apa? Amanah. Ini adalah amanah. Ya, ini hadis yang ketiga. Hadis yang keempat, Rasul bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, dan hadis ini disahihkan Syekh Al-Albani rahimahullah. Rasul mengatakan, u'tul ajira ajrahu qabla ayyajifa araquhu. Berilah ya gaji, bayaran terhadap karyawan-karyawan kalian sebelum mereka kering keringatnya. Ini yang paling afdol. Kita bayar pekerja ketika mereka baru selesai kerja, masih keringatnya penuh di badan mereka. Pak, terima kasih hari ini, jazakumul khairan, semoga Allah memberikan pahala kepada Anda, ini bayarannya. Kata Rasul, itu yang paling afdal. Kenapa?
Seorang yang kerja masih keringetan, masih ngos-ngosan dapat gaji, luar biasa dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana Ustaz kalau misalkan ternyata disepakati sudah bayarannya sepekan sekali, setiap hari Ahad misalkan sore atau Sabtu sore gajian, Ahad libur misalkan, gak ada masalah. Atau gajinya bulanan, gak ada masalah. Atau bahkan mungkin ada orang yang kerja sebenarnya tidak terlalu butuh, setahun sekali bayarannya malam lebaran, gak ada masalah. Yang penting di situ dengan perjanjian. Tapi kalau kita berbicara yang paling afdol adalah kapan? Ketika si pekerja tadi dalam kondisi keringatnya masih bercucuran. Ini kenapa? Itu lebih membantu si pekerja tadi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah kita merasakan? Kita masih keringetan, masih capek, tiba-tiba dapat, Masya Allah, sehari 100 atau 70 ribu. Senangnya luar biasa. Mampir ke warung, beri fried chicken, pulang-pulang anaknya nunggu di rumah. Luar biasa ya, fried chicken 5 ribu, 6 ribu, senyumnya luar biasa anak-anaknya. Gitu ya, ini luar biasa. Ini adalah apa? Dalil-dalil yang menunjukkan kepada kita tentang disyariatkannya adanya ijarah. Ya, disyariatkan adanya ijarah atau sewa menyewa. Kita baca dari ucapan Syaukani rahimahullah. Syaukani mengatakan, yajuzu ala kulli amalin lam yamna minhu mani'un syar'iyyun wa takunul ujratu ma'lumatan indal istijar fa illam takun kadhalik istahaqqal ajiru miqdaru amalihi inda ahli dhalikal amal. Kata Syaukani, boleh ya, boleh melakukan sewa ya ala kulli amalin, atas segala perbuatan pekerjaan yang syariat tidak melarangnya. Ini syarat yang pertama. Apa syarat yang pertama? Adalah syariat tidak melarangnya. Ya, silakan suruh nyangkul, panen, menggembala. Ya, bahkan Rasul pernah mengatakan Bapak sekalian dalam hadis diriwayatkan Imam Bukhari, Rasul mengatakan, ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ghanam. Tidaklah Allah mengutus seorang nabi pun melainkan nabi itu pernah bekerja sebagai penggembala kambing, dibayar. Ya, dia disewa tenaganya. Maka para sahabat mengatakan, wa anta, apakah termasuk engkau wahai Rasul? Rasul mengatakan, na'am, iya, saya pun demikian. Kuntu ar'aha ala qararid li ahli Makkah. Dulu saya menggembalakan kambing untuk saya mendapatkan beberapa qirat, beberapa jumlah harta milik penduduk Mekah. Rasul melakukannya. Insyaallah ya, Rasul melakukan apa? Bekerja. Jadi jangan pernah kita malu. Terkadang sebagian kita itu mentalnya mental bos, Pak. Pokoknya kalau nggak bos nggak mau, ya akhirnya apa, nganggur bertahun-tahun gitu ya, nggak jadi bos-bos. Keliru itu. Para nabi saja mereka kerjanya apa, angon wedus gitu ya. Apa kita nggak malu? Ya jangan malu. Para nabi tidak malu mereka. Karena apa? Semulia-mulia manusia adalah orang yang mereka makan dengan jerih payah sendiri. Ya bukan mananya harus nyangkul, tidak. Ya, orang misalnya sibuk berdakwah, sibuk ngurusi umat, dia punya usaha, biar orang lain menjalankan, gak ada masalah ya. Maksudnya dia punya usaha yang dengannya dia bisa apa, lebih mulia di dalam kehidupannya. Ya. Kemudian kata beliau, wa takunul ujratu ma'lumatan, hendaklah bayaran itu sudah ditentukan sejak awal. Ya, ditentukan ini berapa sewanya. Misalkan motor disewa sehari berapa, dijelaskan dari awal. Jangan udah dibawa saja, nanti begitu dibayar cuma sehari sewa motor 20 ribu, ngerundel, dasar pelit. Nah itu kan itu Masya Allah, harusnya dijelaskan ini kalau sewa motor sehari sekian puluh ribu, sewa rumah sebulan sekian ratus ribu. Jelas dari awal, jangan pekiwuh nggak enak, akhirnya apa, dibayar kurang, ngerundel, dibayar kemahalan, yang nyewa gerundel lah gitu. Maka Islam Masya Allah, sebelum terjadi akad hendaklah ditentukan berapa jumlah biaya yang harus dikeluarkan. Untuk apa? Menghindari adanya persengketaan. Ya, sekarang bagaimana kalau ternyata ada orang dipekerjakan kemudian tidak ditentukan berapa bayarannya? Maka Syaukani mengatakan, fa illam takun kadzalik istahaqqal ajiru miqdaru amalihi inda ahli hadhil amal. Jika tidak disepakati sejak awal
maka orang yang bekerja tadi dia berhak mendapatkan seukuran yang umum di situ dengan pekerjaan yang sama. Paham? Contohnya gini Pak, biasanya kalau di tempat saya, kalau misalkan tukang bangunan, ini tukang, ini laden, itu Pak besok mulai tanggal sekian kerja ya, itu jarang ditentukan per hari berapa itu ya, ya kan? Jarang kan? Jarang. Biasanya kerja sudah. Lah sekarang kita sebagai orang yang mau pekerjakan orang, mau bayar berapa? Lah terserah kita, nggak boleh. Maka beliau mengatakan, maka yang menjadi ukuran adalah keumuman adat manusia di tempat tersebut. Gitu ya. Maka ukuran di Padaherang dengan Jakarta beda. Mungkin kalau tukang ahli di Jakarta sampai 150.000 misalkan, atau bahkan 100.000. Mungkin di Padaherang mungkin 100.000. Nah, maka yang menentukan adalah apa? Adalah bagaimana adat masyarakat sekitar. Itu. Dan tidak boleh kemudian misalkan kebiasaan 100.000, sama keluarga ini tak bayar 70.000 saja, nggak boleh itu. Ya, mau keluarga mau siapa, yang namanya sudah dipekerjakan, maka ikutlah dengan apa? Keumuman yang ada di tengah-tengah masyarakat. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, maka Bapak sekalian, para ulama ketika menjelaskan syarat sahnya suatu sewa menyewa ada beberapa syarat. Satu adalah bahwa la tasihu illa min jaizi tasarruf. Ya, sewa menyewa tidak sah melainkan yang melakukan transaksi akad tadi adalah orang-orang yang memang boleh untuk melakukan transaksi. Siapa mereka? Ayyakuna aqilan balighan hurran rasyidan. Ini kembali seperti syarat dalam jual beli. Apa syarat yang pertama? Dia adalah seorang yang berakal. Berarti kalau misalkan ada orang gila, Mas besok kerja tempat saya ya, suruh ngapa? Ngecat rumah, tiba-tiba sehari dibayar 500.000, kalau 10 hari 5 juta misalkan. Kita jangan senang Bapak sekalian, kita transaksi dengan orang sinting itu jangan senang, tidak sah itu. Ya kecuali kalau kemudian dia wakilkan dengan keluarganya. Nah, kadang-kadang kita itu ya, ngambil manfaat ini, orang stres ini sekalian kita tipu. Oh, nggak boleh itu. Ini yang pertama, harus seorang berakal. Yang kedua adalah baligh, orang yang baligh. Berarti kalau anak-anak, masalah anak-anak nyuruh Pak besok kerja bangun rumah tempat saya ya, sorry, ya nggak cocok, harusnya bapaknya. Yang berikutnya adalah hur, orang merdeka. Kalau budak tidak, karena budak itu mereka tidak memiliki harta. Apa yang dimiliki budak maka itu adalah milik majikannya, milik tuannya, itu budak. Kemudian yang berikutnya adalah rasyid. Rasyid itu adalah orang yang pandai mengatur keuangan. Ya, dia waras. Cuman apa? Orang kalau tidak rasyid itu bisa nyewa rumah yang umumnya misalkan 6 juta dibayar 25 juta. Coba, di mana-mana rumah itu, misalkan toko itu 1 tahun paling 5 juta atau 4 juta. Ya, ini mentang-mentang orang tidak rasyid, nggak bisa ngatur keuangan, kemudian diteken berapa? 25 juta. Nah, itu seharusnya kita itu bukan keuntungan itu. Ya, itu tidak sah akadnya. Kenapa? Karena yang bertransaksi di situ adalah orang yang bukan rasyid. Orang yang tidak pandai dalam mengatur keuangan. Jadi aneh-aneh, jual HP, Mas sini HP kamu bagus ya, dijual ini. Nggak mau. Kasih 10.000-an dua, Pak. Senang banget ya sini. Beli bakso cilok gitu, HP harga 4 juta dibeli 20.000, senang banget. Itu namanya tidak rasyid. Ya, makanya kita itu jangan senang nyari untung yang besar ya, dengan cara yang batil seperti itu. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, antakunal manfaatu ma'lumatan. Ya, hendaknya manfaat dari barang yang disewakan itu jelas manfaatnya. Ya, jelas manfaatnya, dan manfaatnya adalah boleh. Berarti kalau misalkan ya nyewa atau menyewakan barang yang tidak ada manfaatnya, bahkan bisa mendatangkan kerusakan, kemudaratan, tidak sah, tidak diperbolehkan di situ untuk melakukan apa? Sewa menyewa di situ. Syarat yang ketiga, hendaknya bayaran itu ditentukan dengan jelas berapa. Ya, harus jelas harganya berapa. Kemudian yang berikutnya adalah apa? Hendaknya manfaat itu manfaat yang mubah, diperbolehkan. Maka tidak boleh ada orang bayar
untuk apa? Untuk hasil zina. Nggak boleh. Ya, kata beliau wal ghina, ya, membayar orang untuk nyanyi, nggak boleh itu. Jadi hasil dari para penyanyi itu bagaimana? Tidak boleh. Kenapa Bapak sekalian? Karena di zaman Nabi SAW orang-orang musyrik ketika mereka menghalangi manusia dari dakwah Islam, caranya apa? Mereka menggunakan nyanyian dan alat musik. Maka Abdullah ibn Mas'ud ketika menafsirkan ayat wa minan nasi may yashtari lahwal hadithi liyudilla an sabilillah bighairi ilm, dan di antara manusia ada yang mereka menjual lahwal hadith, kalimat sia-sia, untuk menghalangi manusia dari jalan Allah. Apa maksud di sini? Ibn Mas'ud mengatakan ala wallahi al-aghani, demi Allah yang dimaksudkan lahwal hadith, kalimat sia-sia, adalah nyanyian-nyanyian. Ya, adalah nyanyian-nyanyian. Ini adalah siapa? Penafsiran Abdullah ibn Mas'ud. Ini diantara yang tidak boleh dimanfaatkan. Ya, kemudian yang berikutnya bahwa hendaknya waktu yang ditentukan itu jelas. Ngontrak rumah, mengerjakan itu berapa? Harus jelas. Kalau misalkan ada seorang kerjanya borongan, ini rumah saya rusak, rumahnya luas sekali Pak, berani berapa Pak? Nah itu jangan udah 2 juta beres. Kiranya dia paling 3 hari beres kerjanya. Ternyata maksud orang yang mempekerjakan itu semua rumah itu, ya berapa bangunannya, 100 kali 100 rusak semua, cuma 2 juta, sebulan nggak selesai, rugi dia. Harus tentukan ini rumah rusak seperti ini, akad kita yang dibenerin ini cuma ruang depan saja. Oh ini 2 hari beres, berarti sekian ratus ribu cukup. Harus jelas di situ. Ya harus jelas mana yang akan dikerjakan. Ini Bapak sekalian. Maka Imam Syaukani belum menyebutkan di situ ada beberapa ya sewa menyewa yang diharamkan. Belum mengatakan apa? Wa qad waradan nahyu an kasbil hajjam wa maghril baghi wa hulwanil kahin. Dan sungguh telah datang dalam hadis Nabi SAW tentang larangan seorang yang dia bekerja sebagai hajjam, tukang bekam, wa mahril baghi, dan bekerja sebagai apa? Pelacur, wa hulwanil kahin, dan bekerja sebagai praktisi perdukunan. Ini 3 pekerjaan diharamkan dalam Islam. Ya. Apa? 3 pekerjaan ini diharamkan dalam Islam. Ya. Adapun dalil ya yang mengharamkan hal itu yaitu hadis Nabi SAW, beliau kata para sahabat, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an thamanil kalbi wasinnaur wa mahril bahi wa hulwanil kahin. Rasulullah mengharamkan, melarang ya menjual anjing, menjual kucing, uang dari pelacuran, dan uang yang didapat dari praktek perdukunan. Itu semua rentetan diharamkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun tentang hukum bekerja sebagai tukang bekam, ini ya ada 2 hadis. Yang pertama hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini disahihkan Syekh Al-Arnud, ya, datang dari sahabat Rafi bin Khudaij. Rasul mengatakan kasbul hajjami khabis, uang yang didapatkan dari bekerja sebagai tukang bekam adalah khabis, hasilnya itu jijik. Khabis itu adalah celaan. Itu satu hadis. Tetapi hadis yang lain diriwayatkan Imam Bukhari dari Abdullah ibn Abbas, beliau mengatakan ihtajaman Nabi wa a'tal ladhi hajjamahu. Rasulullah suatu ketika beliau berbekam, setelah beliau dibekam kemudian beliau memberikan sejumlah uang. Kata para ulama, andaikan ya bekerja sebagai tukang bekam itu diharamkan, tentunya Rasul tidak akan membayar setelah dibekam, ya kan? Nah, maka para ulama di situ khilaf. Ada satu hadis yang mengatakan hasil bekerja sebagai tukang bekam adalah khabis, itu celaan dari Nabi. Sedangkan yang kedua, Nabi dibekam kemudian Nabi membayar sejumlah uang kepada orang yang membekam beliau. Maka para ulama khilaf. Kalau Imam Malik dan Abu Hanifah, beliau berpendapat hukumnya adalah mubah, boleh. Tetapi Imam Syafi'i
dan juga Hanabilah mengatakan hukumnya adalah makruh. Gitu ya. Dua imam dari kalangan Syafi'iyah dan Hanabilah ya, mereka mengatakan hukumnya adalah makruh. Kenapa? Tidak sampai haram karena Rasul membayar orang yang membekam beliau. Ini tentang hukum seorang yang berprofesi sebagai tukang bekam. Ya, sebagai tukang bekam adalah apa? Pendapat yang kuat adalah pendapat dari kalangan Syafi'iyah dan Hanabilah. Hukumnya adalah makruh dalam rangka apa? Menggabungkan antara dua hadis. Itu hadis Rasul mengatakan bekerja sebagai tukang bekam adalah khabith, jelek, buruk, dan sisi lain Rasul dibekam dan beliau membayar orang yang beliau membekam beliau. Adapun uang hasil maharnya perzinahan itu haram dengan ijma seluruh kaum muslimin. Ya, uangnya adalah diharamkan. Termasuk adalah apa? Termasuk di dalamnya adalah orang yang mendapatkan penghasilan dari praktek perdukunan. Kenapa Bapak sekalian? Karena di dalam Islam perdukunan sangat terlarang. Yang mempraktekkan, bagaimana kalau orang tidak mempraktekkan tapi membenarkan mendatanginya? Luar biasa. Rasul pernah mengatakan, man ata arrafan au kahinan lam fasa'alahu lam tuqbal lahu salatu arba'ina yauman. Barang siapa mendatangi dukun atau tukang ramal kemudian dia bertanya kepadanya, tidak akan diterima salatnya 40 hari 40 malam. Sekedar datang, sekedar bertanya, tidak membenarkan. Atau Rasul tidak diterima salatnya 40 hari 40 malam. Tapi apa? Wajib salat. Bagaimana kalau datang dan membenarkan? Lebih ngeri lagi, Rasul mengatakan, man ata arrafan au kahinan fasaddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa mendatangi dukun atau tukang ramal kemudian dia membenarkan ucapannya, sungguh dia telah kufur kepada sesuatu yang diturunkan kepada Muhammad. Apa itu? Islam. Kufur kepada Al-Quran. Ini ngerinya Bapak sekalian. Ya, maka kewajiban kita adalah mengingatkan diri kita, keluarga kita dari bahaya mendatangi dukun-dukun tadi. Ya, baik dukun hitam maupun dukun abu-abu, dukun merah, itu ya. Pokoknya yang namanya dukun ditinggalkan. Bagaimana kalau dukun bayi? Beda urusan, gitu ya. Kalau dukun bayi kan orang sini Pak, paraji. Nah, itu kan suka mijitin bayi, beda lagi Pak, gitu ya, beda lagi. Wallahu a'lam bishawab. Gimana? Azan dulu, udah masuk Isya Pak. Azan dulu. Apanya? Azan dulu. Lanjut. Udah masuk iya, azan dulu aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Bismillah, kita lanjutkan sedikit lagi ya. Itu diantara sewa menyewa tidak diperbolehkan. Ada 3. Kemudian yang berikutnya kata beliau, wa asbil fahl, yaitu kita nyewa terhadap air pejantan. Apa maksudnya? Yaitu ini dalam perhewanan ya. Misalkan ada orang punya kambing bagus, bibitan bagus. Kalau kita sekedar minta, Mas, meminjam bandotnya untuk apa ngawin ini kambing saya, nggak boleh. Wani piro gitu ya, wani piro sekali kawin berapa, 50.000 atau pokoknya sampai jadi 250.000. Nah itu termasuk apa, jual beli ijarah yang diharamkan ya, walaupun itu adalah apa itu bibitnya bagus, tapi tidak boleh. Kenapa? Karena alasannya bahwa air pejantan itu adalah benda yang seharusnya diberikan dengan cuma-cuma dan tidak boleh diperjualbelikan. Ya, yang lainnya selain air pejantan kata para ulama, perkara yang tidak diperbolehkan jual belikan adalah air, kelebihan air. Kita punya sungai di depan rumah, pokoknya siapa ngambil di depan rumah saya ini air ngalir, saya ambil 500 rupiah misalkan, gak boleh. Atau air hujan, ya pokoknya siapa ngambil air hujan di depan rumah saya harus bayar, gak boleh. Itu kelebihan air. Yang kedua ada kelebihan rumput. Ya, kelebihan rumput itu apa? Yaitu tanah yang tidak diurus, kemudian tumbuh rumput di situ, maka tidak boleh kemudian dijual belikan, kecuali kalau kita cangkul, tanami rumput, kita pupuk, kita rawat, dijual baru boleh. Tapi kalau rumput tumbuh dengan sendiri tidak boleh, ya dijual belikan. Yang ketiga adalah apa? Kelebihan api. Kelebihan api ya. Cuman mau ngidupin kompor saja harus bayar dulu, sekali cres berapa, nah itu nggak boleh. Kecuali kalau misalkan kita itu punya perusahaan korek api, beda lagi. Kenapa? Kita beli peralatan dan lain sebagainya baru. Gitu ya. Termasuk adalah air pejantan, itu adalah apa? Benda yang seharusnya diberikan cuma-cuma dan tidak boleh diperjualbelikan. Adapun hadis yang melarang hal ini adalah ucapan Nabi SAW dalam hadis diriwayatkan Imam Daruqutni. Rasul, kata Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, Rasulullah naha an asbil fahli wa an qafisi tohan. Rasulullah melarang dari menjual air pejantan. Ya, jadi tadi Rasul melarang menjual air pejantan. Wa an qafisi tohan, dan juga Rasul melarang dari apa? Dari qafisi tohan itu adalah orang yang profesinya dia numbuk gandum, beras, jagung, kemudian bayarannya ongkosnya itu diambil dari gandum itu, nggak boleh. Saya punya mesin diesel penggilingan beras misalkan, nggak pakai uang bayarnya, tapi ngambil sebagian tepung yang ada, itu terlarang dalam Islam. Itu namanya apa? Al-qafis at-tohan. Tidak boleh seperti itu. Masya Allah ya, ini banyak terjadi banyak gitu. Kadang-kadang apa? Bayarnya uutnya, dedeknya, sama itu ya. Masya jangan itu, bayar dulu. Kalau nggak apa, ambil kemudian dedeknya jual. Nah ini bayarannya. Itu adalah apa? Datang dari Nabi SAW larangan hal tersebut. Kemudian berikutnya kata beliau, wa yajuzul al-istijaru ala tilawatil Quran la ala ta'limihi. Dan boleh ya mempekerjakan orang, membayar orang untuk membaca Al-Quran, tapi tidak boleh untuk mengajarkannya. Syaukani di situ belum mau bedakan antara baca Al-Quran dan mengajarkan. Ya, adapun tentang membaca Al-Quran boleh, sahih, betul. Beliau berdalilkan ya dengan hadis Nabi SAW, yaitu tentang kisah ya sahabat Nabi ketika itu sedang perjalanan. Tiba-tiba ada seorang yang dia punya keluarga sedang tersengat oleh binatang berbisa. Dokter yang ada di situ tidak bisa mengobati sama sekali.
Akhirnya siapa yang bisa ya meruqyah keluarga saya ini, saya kasih hadiah sekian ekor kambing. Para sahabat, saya siap. Datang ke orang itu diruqyah, dengan izin Allah sembuh. Dia pulang ke Madinah nonton kambing, be gitu ya. Maka orang lapor, ya Rasul, orang ini aneh. Kenapa dia? Karena dia meruqyah orang dapat hadiah, dapat bayaran kambing. Rasul mengatakan, masih ada sisa enggak? Masih ada. Rasul dikasih dagingnya itu. Perhatikan ya. Rasul ditanya, apa yang kamu lakukan? Aku bacakan kepadanya surat Al-Fatihah. Meruqyah dan Al-Fatihah. Mendapatkan bayaran boleh, perhatikan. Tapi tentunya jangan meruqyah niatnya mendapatkan uang tadi. Ruqyah itu adalah ibadah. Karena Rasul mengatakan tentang ruqyah itu, man arada ayyan fa'akhahu falyaf'al. Barang siapa hendak memberikan manfaat kepada saudaranya, lakukanlah. Itu Rasul mengucapkan hadis ini ketika menjelaskan tentang orang yang diminta untuk meruqyah. Lakukan, kata Rasul. Tapi sekali lagi, jangan kita niatkan meruqyah untuk mendapatkan uang. Ya, jadi kalau misalkan kita datangkan ke rumah kita, ada seorang untuk baca Al-Quran, dibayar, boleh. Tapi sekali lagi, jangan niatkan untuk itu. Jangan niatkan untuk itu. Dan ini juga hadis menunjukkan bahwa keutamaan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah dikatakan sebagai surat ruqyah. Ya, perhatikan. Jadi seorang muslim itu, mereka punya apa? Obat di rumah kita masing-masing. Bahkan obat itu sudah ada pada diri kita, Al-Fatihah. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah belum mengatakan, saya tinggal di kota Mekah selama 10 tahun, tidak sekalipun saya minum obat. Ditanya, ya terus kalau sakit bagaimana? Dia mengatakan, kata Ibnu Qayyim, saya meruqyah diriku dengan membaca Al-Fatihah. 10 tahun gak minum obat, Pak. Gak beli obat, lumayan kan? Apa obatnya? Al-Fatihah. Al-Fatihah. Nah, cuman apa, kebanyakan kita itu kurang yakin. Maka yakin Bapak sekalian, Al-Fatihah adalah apa? Obat mujarab. Obat mujarab. Ustaz, kentut tawon, coba saja kalau nggak percaya, kentut tawon bacakan Al-Fatihah, dengan insya Allah sembuh. Ya, mumet itu. Ya, potrek nggak laku lama-lama itu. Ya, kenapa? Al-Fatihah sebagai solusi pertama kali ketika mengalami sakit. Ya, la ala ta'limihi, bukan untuk mengajarkan. Syaukani di situ. Ya, beliau membedakan antara membaca Al-Quran dengan mengajarkan Al-Quran. Ini adalah pendapat yang kurang kuat. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Bukhari, belum mengatakan, inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajron kitabullah. Sesungguhnya suatu perkara yang paling berhak kalian mengambil bayaran darinya adalah kitabullah. Yang kata para ulama, orang mengajarkan Al-Quran dibayar tidak masalah. Tapi sekali lagi, tentunya dengan adab yang baik. Jangan dia mengajarkan Al-Quran meniatkan untuk perkara itu. Ya, dan jangan kemudian ngorek-ngorek, tidak punya adab sama sekali. Ya, usul panitia kurang punya saya, astagfirullah. Usul kepada kepala sekolah, saya ngajar Al-Quran cuma segini, bayarannya nggak levelnya. Salah ya, itu namanya orang tidak punya adab. Kalau ada orang seperti itu, tinggalkan, jangan ngambil ilmu dari dia. Perhatikannya, kalau ada orang seperti itu ngorek-ngorek urusan berapa bayaran dia ngajarkan Al-Quran, jangan ambil ilmunya. Berarti apa dia? Tidak ada keikhlasan di situ. Ya, kita itu diminta oleh Allah Subhanahu wa taala mengikuti orang-orang yang tidak menginginkan harta dunia. Ya, adab dikedepankan, etika dikedepankan di situ. Ya, jangan kemudian tidak dibayar dia marah. Ya, dibayar senang, enggak dibayar marah. Naudzubillah. Di mana keikhlasan mereka? Maka para ulama mengatakan yang paling afdal jangan diterima. Tapi kalau misalkan dia membutuhkan dan terkadang tidak enak, ya, maka tidak mengapa. Dan ini adalah fatwa dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullah tentang diperbolehkannya. Wallahu a'lam bishawab. Sekali lagi, tapi tentunya dengan penuh etika dan adab. Ya, dengan etika dan adab. Mending kita mengharapkan apa yang ada pada Allah lebih mulia dan lebih tinggi daripada kita menunggu ya sejumlah uang kecil sekali yang itu bisa menghilangkan keikhlasan di dalam kita berdakwah dan mengajarkan agama. Kemudian kata beliau, ya, wa ujratil muadzin, dan tidak boleh pula apa ngambil bayaran dari muadzin, jadi tukang azan. Ya, adapun dalil yang menjadi landasan hal ini adalah hadis diriwayatkan Abu Dawud dan Tirmidzi. Sudah berlalu ya dalam penjelasan kita.
Rasul mengatakan wattakhid muadzinan la ya'khudhu ala adanihi ajra, dan ambillah seorang muadzin yang dia itu tidak mengambil upah dari dia azan. Kata para ulama itu, larangan ini adalah bagi orang yang mensyaratkan tadi. Saya mau azan, tapi sekali azan sekian, sebulan sekian. Nah itu ya. Saya lomba adzan kabupaten juara 1 ya, sekali manggung harusnya berapa? 100.000 misalkan, jadi sehari 500.000. Haram hukumnya kalau seperti itu. Rasul mengatakan, dan ambillah muadzin, angkatlah muadzin yang dia tidak mengambil bayaran. Tapi kalau misalkan muadzin itu dibayar dari pemerintah, Baitul Mal, boleh. Atau misalkan dari takmir masjid, DKM, mereka punya inisiatif, ini muadzinnya jauh, waktunya kerja, datang ke masjid, bersih-bersih masjid, dikasih sesuatu, tidak ada masalah. Sekali lagi, larangan untuk mengambil dari azan itu adalah apa? Orang-orang yang mensyaratkan. Ya, adapun orang-orang yang mereka tidak mensyaratkan, tetapi mereka karena mungkin sebagai ganti bensin, ya, kemudian dia terpotong waktu dia bekerja, maka tidak mengapa kata para ulama untuk menerima bayaran dari azan tersebut. Sekali lagi, keikhlasan tetap terjaga, keikhlasan tetap dijaga. Kemudian yang terakhir Bapak sekalian, sekarang bagaimana kalau seorang yang dia sedang menyewa sesuatu kemudian barangnya itu rusak? Maka beliau mengatakan, wa man afsada mastujiru alaihi au atlafa mastajarahu dhamin. Ya, apabila orang yang menyewa tersebut merusak barang yang disewakan, atau bahkan menghilangkan atau menghancurkan sama sekali, tadi merusak masih bisa diperbaiki, atau hilang sama sekali, atau hancur lebur, maka bagaimana? Maka domin, dia wajib menanggung kerugian tadi. Dia wajib apa? Menanggung kerugian tadi. Ya, misalkan apa dia nyewa motor, ternyata motornya kecemplung ke got, gitu Pak, peang-peong gitu ya. Bagaimana? Dia wajib bawa bengkel, diperbaiki sampai benar, kembalikan. Atau misalkan barangnya hilang, ya, dibawa dia hilang, maka selama barang itu sedang dia sewa, yang bertanggung jawab adalah pihak si penyewa. Ya, iya. Kemudian Bapak sekalian, bahwa di antara ketentuan yang berikutnya, tidak boleh ya salah satu pihak ini membatalkan akad sewa menyewa satu pihak, A sama B. Si A nyewa rumah misalkan kepada si B, tiba-tiba si B, Mas, pokoknya besok tanggal 1 bulan depan dikosongi ya. Kenapa? Mau dipakai sama keluarga sendiri. Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Itu kalau misalkan mau untuk membatalkan, itu harus dengan kedua belah pihak. Tidak boleh satu pihak. Ya, tidak boleh satu pihak saja. Kenapa? Karena di situ adalah akad yang berkaitan dengan kedua pihak. Harus kedua belah pihak itu dengan keridhoannya. Ya. Terakhir Bapak sekalian, bahwa akad sewa menyewa ini tidak batal dengan matinya salah satu pihak. Contoh, si A nyewa rumah, ternyata yang nyewa mati, ya, berarti yang punya rumah, berarti bebas sekarang kita pakai, nggak boleh itu. Maka kalau kemudian si yang transaksi tadi penyewa misalkan mati, bagaimana itu? Maka ini kembali kepada ahli warisnya, ya, kembali kepada ahli warisnya. Gitu, jadi tidak selesai, kembali kepada ahli warisnya. Dilanjutkan, mau dilanjutkan atau kemudian Pak, ini saya nggak ditempati, bisa nggak sebagian dikembalikan lagi? Kalau ternyata yang punya rumah beridho, silahkan kembalikan sebagian bayaran yang tidak digunakan tadi, gitu ya. Jadi ahli warisnya itu dari yang mati itu yang melanjutkan. Kemudian yang berikutnya Bapak sekalian, ya, bahwa akad ijarah tadi ini secara otomatis akan fasakh, yaitu akan batal ketika apa? Ketika barang yang disewakan itu hilang manfaatnya. Seperti nyewa rumah, tiba-tiba apa? Rumahnya kena angin puting beliung, ambruk.
Mbak, misalkan sewa setahun 10 juta. Ini baru dijalani 5 bulan atau ya 6 bulan, setengah tahun. Datang angin puting beliung, rumahnya ambruk sama sekali, sampai kasurnya sudah ambruk. Ya misalkan. Bagaimana kewajiban yang punya rumah ini? Dia wajib mengembalikan separuhnya. Ya jadi tinggal berapa persentase yang dipakainya, sisanya berapa dikembalikan. Makanya sudah saya jelaskan di awal dulu bahwa ya harta dengan menyewakan barang itu belum menjadi milik kita secara mutlak hingga selesai masa penyewaan. Contoh, saya tadi punya rumah disewa setahun. Maka sebelum lewat setahun ini selesai masa sewanya, maka uang bayaran itu belum mutlak punya saya. Sampai kemudian selesai masa persewaan itu, kemudian itu sudah mutlak punya saya. Kenapa? Andikan di tengah jalan terjadi kerusakan secara mutlak misalkan ya, tanpa ada kesengajaan dari yang nyewa tersebut, bagaimana itu? Maka uang itu dikembalikan kepada yang nyewa. Atau misalkan contoh, ada orang nyewa kuda misalkan, kudanya mati Pak. Ya, Pak saya nyewa kudanya 2 hari ya. Baru sehari taruh di kandang rumah tiba-tiba mati. Bagaimana? Secara otomatis maka terputus, fasakh, batal akad sewanya tadi. Bagaimana uang tersebut? Kalau ternyata si penyewa dia kekeh harus dikembalikan. Gitu ya, dikembalikan. Karena sekali lagi uang hasil sewa itu belum dimiliki mutlak oleh sang pemilik barang sampai selesai masa penyewaannya. Wallahu a'lam bishawab. Ini Bapak sekalian, sebelum kita tutup barangkali ada disampaikan atau ditanyakan maka dipersilahkan. Tentang masalah ijarah tadi ya, masalah sewa menyewa. Sekarang bagaimana kalau andaikan ya kita mengerjakan orang, tiba-tiba orang yang bekerja sama kita mati, kerja baru setengah hari mati Pak. Bagaimana itu? Padahal sehari 100.000, jam 12 siang mati Pak. Berapa yang harus kita bayar? Ya separuh ya, separuh itu. Andaikan kita mau tega-tegaan, ya biasanya ya udahlah bayarlah. Apalagi matinya tiba-tiba, bukan kita pentung Pak. Kalau kita pentung pakai palu, kamu kerja nggak bener, pentung matilah kita, itu ganti rugi itu ya. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Sudah tidak ada yang mau bertanya? Alhamdulillah. Ini tentang pembahasan masalah seputar sewa menyewa. Kalau tidak ada berarti kita cukupkan, semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu ini ilmu yang dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya saya ucapkan terima kasih wa jazakumullah khairan, dan saya mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.